Halo Rek, jadi saya akan memaparkan bahwa Indonesia memiliki hasil perikanan yang melimpah, khususnya adalah udang. Udang merupakan makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dikarenakan rasanya yang manis dan juga gurih. Namun tidak hanya dagingnya saja yang bisa dimanfaatkan, tetapi kulit dan kepalanya bisa dijadikan kitin dan juga kitosan. Sebelumnya, kalian sudah kenal kitin dan kitosan belum nih? Kalau belum, aku kenalin ya. Jadi, kitin merupakan senyawa yang tersusun atas unit-unit N-asetil-D-glukosamin yang terikat dengan gugus beta 1-4. Sedangkan kitosan merupakan senyawa yang tersusun atas unit poliaminosakarida yang dimana dihasilkan dari sintesis penghilangan sebagian gugus 2-asetil. Nah, secara umum, kitosan lebih sering dimanfaatkan daripada kitin karena sifatnya yang antioksidan dan juga bisa dimodifikasi fisikokimia. Maka dari itu, kitosan dijuluki sebagai magic of nature. Untuk selanjutnya, kitin sendiri bisa dimanfaatkan dalam bidang optik, yakni sebagai material fotonik, di mana struktur dari kitin bisa membagi sensor optik, sedangkan pemanfaatan satunya sebagai sensor chiral, di mana kitin bisa membagi emansionel. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 2016, penelitian yang dilakukan oleh tahun 2019 dari pengolahan kitin yang bersifat pengolahan kunin dan yang bersifat unik. Penelitian ini merupakan penelitian ini di bidang optik, merupakan pengolahan kitin di bidang optik. Kitin itu sendiri kan kita tahu merupakan bahan alami, bahan yang ramah lingkungan. Bahan alami dan ini dikatakan bahwa ada beberapa bidang optik yang pertama dalam ada bidang optik anti refleksi, ada di mana dapat mengurangi kehilangan cahaya, di mana dapat mengurangi kehilangan cahaya akibat refleksi. Yang selanjutnya ada non fiber dari kitin, di mana dapat digunakan fiber dari kitin atau layer by layer dengan metode LBL atau layer by layer. Ini tujuannya untuk mengontrol dari lapisan mengontrol dari dan porosivitas lapisan film itu sendiri. Selanjutnya ada durabilitas dan anti kabut, di mana kitin sendiri itu memiliki sifat hidrofilik. Kitin sendiri yang dapat mencegah sifat hidrofilik yang dapat mencegah. Terakhir adalah pengembunan, kontrol indeks pH. Terakhir adalah perubahan pH dapat mengontrol, di mana perubahan pH dapat mengontrol indeks pH. Kitin bisa dimanfaatkan di bidang rekayasa. Untuk selanjutnya, kitin bisa dimanfaatkan di bidang rekayasa jaringan. Untuk kitin sendiri memiliki 3 sifat. Yang pertama sebagai biokompatibilitas, di mana kitin akan berinteraksi dengan jaringan manusia tanpa menyebabkan reaksi imun yang merugikan. Yang kedua yakni biodegradabilitas, di mana setelah kitin memenuhi seluruh fungsinya, kitin akan terurai menjadi senyawa antitoksin. Yang ketiga, aktivitas antimikroba, di mana kitin menunjukkan sifat yang bisa melawan infeksi. Maka dari itu, kitin dijadikan sebagai senyawa untuk di bidang medis. Dalam 3D pengaplikasiannya, kitin digunakan untuk pembuatan scaffold 3D yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan sel dan jaringan yang baru. Nah, yang kedua itu sebagai rekayasa regenerasi jaringan yang rusak. Contohnya seperti jaringan lunak, tulang, dan kulit. Nah, dan yang terakhir, kitin dan turunannya dapat dijadikan sebagai pengiriman obat untuk meningkatkan tidak hanya untuk efektivitas melindungi produk makanan selama proses penyimpanan dan transportasi, tetapi kitin juga dapat memperpanjang produk makanan selama proses penyimpanan dan mikroorganisme. Tetapi selain kitin juga dapat berkontribusi dalam upaya pengurangan pertumbuhan limbah sampah plastik. Selain karena sifat kitin sendiri dalam upaya pengurangan limbah sampah plastik. Sebagai bahan alami, sifat kitin kita sendiri memiliki dapat sifat terurai secara alami. biodegradabilitas dan juga
kitin juga bisa digunakan dalam sistem pengantaran obat untuk membuat mikrosfer yang mengenkapsulasi molekul obat, memungkinkan pelepasan terkontrol dan mengurangi agregasi. Sifat kimia kitin dapat dimodifikasi untuk meningkatkan ikatan, penyerapan, dan laju pelepasan obat. Kitin tersedia dalam berbagai bentuk seperti hidrogel dan nanopartikel yang meningkatkan efektivitas pengantaran obat dan mengurangi efek samping. Nah, kitin juga bisa digunakan dalam sistem pengantaran obat untuk membuat mikrosfer yang mengenkapsulasi molekul obat, memungkinkan pelepasan terkontrol dan mengurangi agregasi. Sifat kimia kitin dapat dimodifikasi untuk meningkatkan ikatan, penyerapan, dan laju pelepasan obat. Kitin tersedia dalam berbagai bentuk seperti hidrogel dan nanopartikel yang meningkatkan efektivitas pengantaran obat dan mengurangi yang efek mengandung samping. nanocitosan itu memiliki kinerja sensor yang pengaplikasian kitosan pada di bidang sensor. Nah, film komposit ini mampu mendeteksi konsentrasi etanol dengan rentang 20-100 ppm dengan batas deteksi sebesar 17 ppm. Sangat potensial ya. Nah, kitosan ini memiliki sifat mekanik yang baik serta meningkatkan sensitivitas dan selektivitas sensor terhadap molekul etanol, menjadikannya kitosan pilihan ramah lingkungan untuk aplikasi dalam elektronik fleksibel dan dapat dikenakan. Nah, film komposit ini mampu mendeteksi konsentrasi etanol dengan rentang 20-100 ppm dengan batas deteksi sebesar 17 ppm. Nah, kitosan ini memiliki sifat mekanik yang baik serta meningkatkan sensitivitas dan selektivitas sensor terhadap molekul etanol, menjadikannya kitosan pilihan ramah lingkungan untuk aplikasi dalam elektronik fleksibel dan dapat dikenakan. Telah banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi. Pemanfaatan kitosan pada bidang farmasi ditinggalkan dua sifat yang dimiliki oleh kitosan, yaitu sifat biokompatibilitas dan biodegradabilitas. Sifat biokompatibilitas adalah sifat artinya kitosan dapat diterima dengan baik oleh jaringan tubuh, sedangkan sifat biodegradabilitas artinya kitosan tidak akan mencemari lingkungan. Pemanfaatan kitosan dalam industri farmasi diantaranya yaitu yang pertama, kitosan sebagai penyembuh luka. Kitosan dimanfaatkan dalam pengobatan luka, khususnya luka bernanah dan luka bakar. Sifat hemostatik pada kitosan dapat mempercepat pembukaan darah, mengurangi rasa sakit, dan mempercepat penyembuhan luka. Kemudian yang kedua yaitu kitosan dalam formulasi obat. Kitosan dimanfaatkan dalam pengisian tablet dan sebagai bahan karir dalam obat. Kemudian, kitosan ini memiliki aktivitas antitumor dan anti-infeksi di dalamnya, sehingga kitosan dapat dijadikan obat anti-infeksi serta untuk mencegah kanker. Kemudian, kitosan ini memiliki potensi dalam pembentukan obat untuk mencegah kerusakan gigi akibat bakteri. Nah, obat ini seperti obat kumur, lalu seperti permen karet. Dan yang terakhir, kitosan ini dapat menjadi obat untuk menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan pencernaan, serta memiliki efek analgesik. Pemanfaatan kitosan dalam bidang pangan salah satunya adalah edible coating. Edible coating sendiri adalah teknik pengaweten makanan dengan melapisi makanan menggunakan zat antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Edible coating berbentuk lapisan tipis yang dapat dimakan dan berfungsi untuk melindungi makanan dari oksigen, kelembapan, zat volatil, dan juga dapat memperpanjang masa simpan. Kitosan yang mengandung antibakteri dapat menghambat aktivitas bakteri pembusuk pada makanan yang mengandung bakteri patogen. Produk makanan yang dilapisi edible coating akan memiliki masa simpan yang lebih panjang dibandingkan dengan makanan yang tidak dilapisi dengan edible coating. Nah, salah satu contoh makanan yang mengandung edible coating Kitosan dapat dimanfaatkan pada bidang kosmetik. Nah, semua orang pasti sudah awam dengan yang namanya pelembab dan masker wajah. Keduanya itu dapat dibuat atau diproduksi dengan ditambahkan kitosan. Nah, penambahan kitosan pada masker dapat menyebabkan masker tersebut memiliki sifat biodegradabilitas, biokompatibilitas, dan antitoksik. Nah, masker wajah tersebut
dengan ditambahkan senyawa-senyawa yang lainnya juga dapat mendukung kualitas dari masker tersebut. Misalnya, penambahan antioksidan dapat menyebabkan masker tersebut memiliki kandungan yang dapat memperlambat penuaan dini. Selain itu, masker kitosan juga memiliki afinitas air yang tinggi, sehingga masker tersebut mampu meningkatkan kelembapan pada wajah. Udah, lupa briefing.